Kemenpora kembali menggelar acara nonton bareng pertandingan Indonesia U23 melawan Irak untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Acara digelar guna menggalangkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Acara nobar secara gratis berlangsung di halaman gedung Kemenpora Senayan, Jakarta Selatan. Selain menampilkan pertandingan, terdapat juga hiburan dari musik tradisional hingga modern. Selain di Kemenpora, nobar juga digelar di Gelora Bung Karno. Nobar di GBK ini terbuka untuk umum alias gratis. Pihak panitia menyediakan 6 layar video tronton, tepatnya berada di area Ring Road depan official Garuda Store dan Plaza Utara GBK. Sementara Pemprov DKI Jakarta gelar nobar Timnas Indonesia di Monumen Nasional Jakarta. Lebih dari 15.000 masyarakat memenuhi kawasan Monas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Sidoarjo, untuk mengikuti aksi nonton bareng laga perebutan juara 3 Piala AFC U23 2024 di alun-alun Sidoarjo cukup tinggi. Sejak jam 8 malam, ribuan warga sudah mulai mendatangi alun-alun untuk mengikuti acara nobar yang digelar Polresta Sidoarjo. Tidak hanya datang dari Sidoarjo, sejumlah warga dari luar kota seperti Pasuruan dan Gresik juga ikut datang ke alun-alun Sidoarjo. Dari Pasuruan datang ke sini? Iya. Terus datang sama siapa tadi? Sama saudara. Sama saudara ya. Tujuannya apa ke alun-alun Sidoarjo tadi? Ya, nobar. Nobar ya. Emang niat nobar di sini ya? Yang tentunya kegiatan nonton bareng ini dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo dalam rangka mewujudkan ataupun bersama dengan masyarakat. Ribuan supporter dan warga berharap Indonesia bisa menang melawan Irak sehingga bisa menyabet juara 3 Piala AFC U23 tahun 2024 ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Laut yang cekcok dan terlibat aksi pemukulan terhadap pengemudi mobil catering akhirnya sepakat untuk berdamai. Mediasi perdamaian keduanya terjadi di Mapolsek Cilengsi. Cekcok antara sopir mobil catering dengan anggota TNI Angkatan Laut, Kopral Kepala Hairul Anam yang terjadi di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berakhir damai. Video keributan antara keduanya yang berakhir pemukulan kepada sopir mobil catering viral di media sosial. Pihak Angkatan Laut langsung merespon peristiwa ini ke Mapolsek Cilengsi. Sebelumnya korban melaporkan peristiwa pemukulan kepada Polsek Cilengsi. Bahwa benar saya telah melakukan tindak pemukulan terhadap saudara Alvin dan saya beserta saudara Alvin telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Bahwa benar saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui dengan kejadian tersebut, meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebar luas di media sosial. Usai pertemuan, keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak membawanya ke ranah hukum. Dari Kabupaten Bogor, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial rekaman CCTV 2 WNA asal Pakistan yang melakukan kejahatan modus hipnotis kepada kasir dan juga penjaga toko di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya uang di laci kasir yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 1 juta rupiah raib dibawa kabur. Rekaman CCTV merekam saat 2 orang warga negara Pakistan diduga pasutri melakukan kejahatan dengan modus hipnotis di sebuah toko di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku pria terlihat menghipnotis kasir dan mengambil uang sebesar lebih dari 1 juta rupiah di laci kasir. Sedangkan WNA wanita bertugas menghipnotis dengan mengalihkan perhatian penjaga toko. Usai mengambil uang di laci kasir, pelaku WNA pria langsung kabur, sedangkan teman wanitanya berhasil tertangkap oleh warga. Kedua korban baru sadar telah dihipnotis setelah pelaku wanita diamankan di rumah warga. Satreskrim Polres Goa yang mengamankan pelaku mengatakan, kedua pelaku awalnya berbelanja dan meminta menukarkan uang real miliknya di kasir.
Namun tak berselang lama, penjaga toko tiba-tiba tak sadarkan diri dan membiarkan pelaku mengambil sejumlah uang di laci kasir. Pelaku yang disinyalir dari WNA Pakistan itu datang berbelanja dan setelah berbelanja mengajak kasir untuk menukar uang real dengan rupiah. Setelah mereka berinteraksi, kemudian pelaku ini terus memaksa penjaga toko untuk menukarkan uang tersebut. Meski diduga melakukan kejahatan hipnotis, wanita WNA tersebut telah menempuh jalur damai dengan pemilik toko dan telah dideportasi oleh petugas kembali ke negara asalnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat akses jembatan nyaris putus dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 memaksa seorang ibu yang baru saja melahirkan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terpaksa ditandu warga sejauh 1 km saat hendak pulang ke rumah. Usai melahirkan di puskesmas, seorang ibu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terpaksa ditandu sejauh 1 km untuk menuju rumahnya. Hal ini disebabkan jembatan untuk masuk desa tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 karena jembatan ambruk dan nyaris putus diterjang banjir 3 tahun lalu. Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan yang ambruk nyaris putus ini. Warga berharap kepada pemerintah agar mau memperbaiki jembatan yang ambruk nyaris putus ini. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi terhadap pengungsi erupsi Gunung Api Ruang terus dilakukan di Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitarop, Sulawesi Utara. Sebanyak 171 jiwa warga pengungsi dievakuasi dengan menggunakan kapal bea cukai untuk dibawa ke Kota Bitung. Kapal bea cukai bersandar di dermaga Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Sitaro untuk mengevakuasi pengungsi menuju Kota Bitung. Warga mengaku rumah mereka rusak akibat terkena lontaran batu kerikil dan abu vulkanik Gunung Api Ruang, bahkan mereka masih takut dengan erupsi susulan. Tujuan kemana, Bu? Ke Bitung. Ke Bitung. Keluar Pulau Tagulandang. Karena orang takut karena tidak bisa tempat tinggal. Tidak bisa layak lagi tinggal. Karena Kondisi gunung sekarang ini. karena gunung meletus. Rencananya kami siap selalu sih, tergantung dari permintaan berapa banyak atau berapa butuh waktu berapa lama kami siap untuk membantu. Kemudian bagaimana dengan kapasitas kapal ini? Kapasitas kapal ini untuk muatan orang kami maksimalnya 100. Kami sudah itu 100 orang. Kapal bea cukai ini merupakan satu dari 5 kapal yang mengevakuasi warga pengungsi di Pulau Tagulandang, korban erupsi Gunung Api Ruang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.